I am a Venom Let There Be Carnage mengisahkan Eddie Brock yang diperankan oleh Tom Hardy yang kini harus beradaptasi menjalani hidup dengan Venom setelah berhasil selamat pada film pertamanya. Sementara itu ada seorang pembunuh berantai bernama Cletus Kasady yang diperankan oleh Woody Harrelson yang kabur dari penjara. Kondisi tersebut kemudian membahayakan Brock karena Kasady juga punya simbiotik yang bernama Carnage. Nah, buat kalian yang belum nonton filmnya Venom, kalian bisa nonton dulu video ini untuk menjadi referensi buat kalian sebelum ke bioskop. Namun sebelum itu kalian support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channelnya Hands-Up Movie. Halo guys, jalan cerita dari film Venom ini atau film Venom kedua ini benar-benar berfokus pada perkembangan hubungan Eddie Brock dengan Venom serta momen lainnya. Cletus Kasady sebagai Carnage. Narasi dari cerita tersebut berlangsung dengan cara yang sangat singkat, padat, dan jelas dalam durasi 97 menit yang terbilang pendek buat film superhero. Hal ini pun membuat konflik dalam film ini enggak berputar-putar. Memang enggak ada yang spesial dari plot Venom Let There Be Carnage, meski lebih seru ketimbang film pertamanya. Cuman di sini ada bumbu komedinya menurut gue. Namun jalan cerita dalam film keduanya ini jauh lebih mudah dicerna sehingga penonton gak perlu mikir keras waktu menyaksikannya. Apalagi sepanjang filmnya kita juga mendapatkan berbagai macam komedi yang bikin jalan ceritanya menjadi lebih menyenangkan buat diikuti. Meski membuat jalan ceritanya lebih singkat dan padat, pendeknya durasi dari film ini justru memberikan dampak negatif terhadap momen pertarungannya. Well, sebenarnya sepanjang film ini kita tetap bisa melihat momen akhir dari Venom ataupun Carnage yang kabur dari penjara. Namun, momen pertarungan antara Venom dan Carnage yang sangat dinanti pada film ini benar-benar baru terjadi di akhir filmnya saja. Hal ini terjadi karena proses terlahirnya Carnage dalam tubuh Cletus Kasady berlangsung selama hampir 60% dari total durasi filmnya. Akibatnya, wujud Carnage yang sesungguhnya baru muncul pada akhir filmnya itu pun enggak langsung bertarung dengan Venom. Soalnya pertarungan antara mereka berdua memang cuma terjadi pada momen klimaks dari filmnya yang terjadi pada sekitar 20 menit akhir film tersebut. Minimnya pertarungan Venom dan Carnage tentunya sangat disayangkan karena membuat ending perkelahian mereka terkesan biasa saja. Makanya menurut gua seharusnya punya durasi yang lebih panjang lagi film ini, sehingga proses akhirnya Carnage tak terbuang percuma dengan hanya bertarung singkat saat melawan Venom. Hubungan antara Eddie Brock dengan Venom mungkin menjadi salah satu faktor yang paling menghibur dalam film ini. Soalnya hubungan mereka pada sequel ini berkembang menjadi bromance dengan love-hate relationship. Jadi sepanjang filmnya kita akan ditampilkan dengan momen akrab antara mereka berdua. Tapi tak jarang juga menjadi konflik konyol yang bikin keduanya bertengkar. Tom Hardy selaku pemeran sebagai Eddie Brock sekaligus pengisi suara Venom terbilang sangat sukses menghadirkan chemistry antara manusia dengan simbiotik alien tersebut. Hardy juga berhasil membuat Venom terkesan lebih manusiawi dan enggak sejahat dalam komiknya. Intinya Hardy sekali lagi menjadi pilar utama dari kesuksesan film Venom di balik sejumlah kekurangannya. Dalam versi komiknya, Carnage terbilang sebagai simbiotik yang punya sikap sangat brutal dan suka bikin kekacauan tanpa alasan khusus. Hal ini karena Cletus Kasady selaku inang dari Carnage adalah seorang pembunuh berantai sehingga sikap brutal antara keduanya tergabung jadi satu. Pada versi filmnya, sikap brutal Kasady dan Carnage tersebut juga bisa kita lihat. Namun, kebrutalan Carnage dalam versi Venom Let There Be Carnage terkesan sangat tertahan oleh rating usia filmnya yang mentok di PG-13. Carnage memang masih terlihat memakan kepala manusia ataupun menusuk tubuh mereka pada film ini. Namun sejumlah adegan brutal itu terkesan sangat tanggung karena
tak bisa menampilkan adegan berdarah-darah secara berlebihan. Hasilnya, kebrutalan Cornetto dalam film ini nggak terlalu meninggalkan kesan karena tak setotal dengan yang ada di komik ataupun serial animasinya. Tentunya hal ini bisa teratasi seandainya film tersebut setidaknya memiliki rating usia R yang boleh menampilkan adegan brutal berdarah-darah. Secara garis besar, Venom Let There Be Carnage masih jauh lebih seru ketimbang film pertamanya. Film ini pun tetap wajib buat kalian tonton, apalagi kalau kalian penggemar setianya Marvel, terutama karena adegan post creditnya yang mind blowing. Jika berminat film ini sudah bisa kalian tonton di bioskop. Ayo langsung aja ke bioskop. Tapi kalau gue kayak ngerasa perlu nggak sih di dalam film ini, atau si film ini dibantu oleh Spider-Man? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke guys, itu aja cerita dari film Venom yang dibahas di channelnya Hands Up Movie. Gue pamit undur, namun sebelum gue pamit, alangkah baiknya kalian support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channelnya Hands Up Movie. See you, sampai jumpa di cerita-cerita film-film berikutnya.